Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang skill atau merubah ukuran objek. Kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang mirror atau pencerminan. Nah, misalnya di sini saya membuat box atau kotak. Nah, secara standar untuk mengubah ukuran objek itu kita bisa menggunakan modify yang ada di sini. Nah, tinggal kita klik dulu, select, kemudian modify. Nah, kemudian kita bisa ukur parameternya di sini. Misalnya untuk panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kita bisa atur di sini. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan select yang ada di sini, select and skill, kita gunakan yang tool yang ada di sini. Nah, misalnya saya klik di sini. Nah, untuk memperpanjang objek, misalnya ke kiri dan ke kanan, kita tarik sumbu X-nya. Nah, jadi dia panjang seperti ini. Kemudian, kalau kita mau mengubah ukuran tinggi dan rendahnya, kita tarik sumbu set. Jadi seperti ini. Begitupun untuk tebalnya kita bisa tarik sumbu Y. Kita tarik atau kita dorong untuk tipis. Nah, kalau kita mau mengubah ukuran secara uniform atau keseluruhan, kita tarik tengahnya. Biar ketiga sumbu ini berwarna kuning atau aktif. Jadi tinggal kita tarik atau kita dorong seperti ini. Nah, atau juga kita bisa menggunakan dua sumbu saja. Misalnya sumbu X dan sumbu Y. Maka kita tarik garis yang ada di sini. Nah, maka dia akan memanjang ke kiri ke kanan dan ke belakang dan ke depan. Begitupun untuk sumbu yang lainnya. Nah, kemudian misalnya kalau kita mau perubahannya ini terukur atau teratur, kita bisa lakukan perintah klik kanan di sini. Nah, misalnya kita menggunakan persentase. Misalnya kita mau memperbesar objek 200%. Dengan kita enter. Nah, maka objek ini akan membesar 200%. Ataupun sebaliknya, misalnya kita mau 50%, biar mengecil. Nah, maka posisinya akan mengecil seperti semula. Atau bisa juga ke sumbu X, Y, dan Z-nya. Contoh, misalnya ke sumbu X kita mau menjadi 600. Nah, kurang lebih 2 kali lipatnya, kita enter. Nah, maka dia akan memanjang. Begitupun untuk sumbu yang lainnya. Misalnya tinggi saya mau 200. Nah, jadi dia tinggi saja yang memanjang 200. Nah, jadi seperti itu kalau kita menggunakan select and uniform skill ini. Nah, kita pun seperti pertemuan sebelumnya bisa menggunakan juga tool yang ada di sini atau di command panel modify di sini. Nah, misalnya kita mau ukur length-nya, width-nya, height-nya atau yang lainnya. Nah, kemudian pencerminan objek atau mirror. Nah, misalnya ini saya hapus. Saya membuat sebuah objek misalnya di sini teapot atau ketel. Nah, kita mau mencerminkan ketel ini misalnya ke sumbu X, Y atau Z. Nah, untuk mirror atau pencerminkan, kita klik yang ada di sini, mirror. Nah, maka di sini biasanya otomatis mirror ke sumbu X. Nah, jadi dia ke sebelah kiri. Nah, misalnya kalau kita mau ke sumbu Y, kita tekan sumbu Z-nya. Nah, jadi dia kebalik. Atau misalnya ke sumbu Y. Jadi seperti itu. Atau bisa juga menggunakan sumbu gabungan, misalnya sumbu Y dan Z. Nah, maka dia akan kebalik ke bawah, kemudian moncongnya berada di sebelah kanan. Nah, seperti itu cara memirror objek. Nah, misalnya kita klik ke sumbu X. Nah, tapi di sumbu X kita mau perintah clone atau penggandaan objek. Nah, kita bisa pilih copy, instan atau reference ini seperti materi sebelumnya. Misalnya kita pilih copy. Nah, maka objek kita ini di clone tapi di copy. Misalnya saya cari sumbu set biar dia kebalik seperti ini. Kemudian untuk jarak kita bisa mainkan di sini di offsetnya. Tinggal kita tarik seperti ini. Atau misalnya min biar dia agak ke bawah.
Nah, jadi seperti itu. Misalnya kalau sumbu X, nah, maka dia akan seperti ini. Misalnya jarak, kita panjangin. Nah, inilah fungsi daripada clone tersebut. Misalnya, kalau kita kembalikan ke sumbu set, maka dia akan seperti ini. Misalnya kita naikin lagi. Nah, saya seperti itu. Kalau sudah, oke. Nah, inilah hasil mirror atau mencerminkan objek. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.